Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ali baitil kiram. Semoga jami'a abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada wassalihin wal awliya wal ulama wal amilin wal musannifin khususan sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa muallif kitabi Arba'in Nawawiyah. Abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa ajdadina wa ajdadikum wa syaihina wa syaihikum wa man lahu huququn alaina wa alaikum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Para pemirsa IGTV dan channel YouTube BKPT IPNU IPPNU Universitas Yudharta Pasuruan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, ini kita ada pada pertemuan yang masih dalam suasana yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita mulai awal sampai hari ini dicatat oleh Allah sebagai satu pertemuan yang berupa ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nah, ini kita masuk pada hadis yang selanjutnya, yakni hadisus sadisu asyar atau hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 ini an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki, qala, berkata, laki-laki tersebut, lin nabi, kepada Nabi, ausini ya Rasulullah, berilah nasihat kepadaku. Qala, maka Rasul menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Faraddata, maka Rasul mengulang-ulang kembali, rajul atau orang laki-laki tersebut mengulang kembali pertanyaan yang sama kepada Rasul. Ausini, berilah saya nasihat. Rasul menjawab dengan hal yang sama. Faqala, maka Rasul menjawab, la taghdab, jangan kau marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada karakter-karakter yang mewakili dari sifat-sifat makhluk lain dari manusia, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, dan ini bersama-sama dengan kehidupan manusia dan memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Ada yang namanya malaikat. Malaikat ini satu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan sifat cahaya itu lebih pada memberikan kenyamanan, lebih memberikan kehangatan,
Cahaya juga banyak memberikan petunjuk tentang sesuatu karena bisa melihat sekeliling kita. Kemudian ada yang satu makhluk lain yang namanya syaitan. Syaitan ini setan. Syaitan ini makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api. Nah, karakter api itu menyala dengan kepanasannya, dengan keringasannya, dan api sendiri lebih ke arah atau mempunyai sifat yang bersifat destruktif atau merusak. Nah, itu api. Sementara manusia ini adalah makhluk yang diciptakan min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Tanah ini fleksibel, tapi ya tidak sefleksibel air. Tanah ini terdiri dari air, dari udara, dari tanah itu sendiri, dan banyak hal. Inilah kita manusia, kompleks sekali. Kekomplekan kita, kalau kita ada di posisi yang terbaik, kita ada di posisi khairun nas, khairul khalqi, maka kita bisa lebih baik dari cahaya. Tapi sebaliknya, kalau kita ada di posisi yang sangat-sangat jelek, sangat-sangat beringas dan lain sebagainya, maka kita bisa lebih jahat daripada setan. Nah, dari hadis ini ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul. Mungkin di latar belakangi orang tersebut juga agak temperatur, temperamen, bukan temperatur, temperamen. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah saya nasihat. Kemudian Rasulullah menjawab, janganlah marah. Ya Rasulullah, sekali lagi beri saya nasihat. Ya jangan marah. Ya Rasulullah, beri saya nasihat, jangan marah. Dan itu berkali-kali. Artinya memang marah ini mewakili unsur sifat yang dimiliki dari sifat syaitonia. Orang kalau sudah marah, itu akal rasional itu sudah tidak terkendali. Apalagi seorang pimpinan, seorang leader, itu kata kuncinya hati boleh panas, otak harus tetap dingin. Seorang pemimpin dimanapun dia, itu harus lebih mengedepankan kesejukan, harus lebih mengedepankan rasionalnya, lebih dimainkan. Kalau sudah seorang pemimpin ini lebih mengedepankan amarahnya atau emosinya, maka rasio pasti dijamin tidak akan mungkin digunakan. Nah, kalau sudah tidak pakai rasio, waduh, sudah ngawur biasanya kalau sudah memimpin itu. Waduh, orang kalau sudah marah itu sudah nggak kontrol. Dan salah satu riwayat mengatakan bahwa mainannya setan itu adalah orang yang sedang marah. Mainan itu apa sih? Kayak orang main bola itu. Orang main bola itu kan yang dibuat mainan ya bolanya. Bolanya ini siapa? Orang-orang yang lagi marah. Orang yang senang marah, orang yang mudah marah itu kalau udah kelihatan emosi, marah, setan main di situ. Semakin diprovokasi agar supaya semakin marah, kalau perlu semua diluapkan. Walakhir orang ini tidak hanya marah begitu saja, bisa jadi sampai merusak. Nah, maka seperti saya katakan tadi bahwa sifat api itu lebih ke arah destruktif, merusak. Maka ketenangan hati ini menjadi ukuran utama dalam memunculkan rasionalitas. Kalau orang hatinya tenang, rasionalnya pasti jalan. Maka dalam beberapa teori kepemimpinan, hati boleh panas tapi akal jangan sampai ikut panas, otak jangan sampai ikut panas. Hati boleh panas, otak jangan panas. Agar supaya apa? Kita tetap bisa menjalankan rel rasio sehingga tidak sampai salah dalam menentukan pilihan. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di sini selain rasio yang
di apa namanya emosi yang menjadi satu apa namanya kendala ini tidak hanya dalam kepemimpinan, dalam rumah tangga pun sama, emosi yang utama. Nah, ada beberapa tips atau wasiat Rasulullah yang bisa kita pergunakan ketika kita dalam kondisi emosi. Karena emosi ini juga atau marah ini juga yang membuat adalah termasuk sifat-sifat syaitoniah yang juga syaitan sendiri kan makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Maka diantara salah satunya adalah lebih banyak beristighfar kepada Allah untuk menenangkan hati. Ketika kita sudah mulai mau apa namanya mau naik emosi ini, coba diajak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ingat bahwa ini adalah perilaku dari makhluk Allah yang ingin membuat kita ikut bersamanya ke neraka Allah Subhanahu wa taala, ke neraka jahanam. Nah, dari itu dengan istighfar bisa mengurangi volume daripada emosi kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kok misalnya dengan istighfar masih belum juga bisa mengurangi, maka ada media lain, yakni secepatnya mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu karena air adalah salah satu media yang bisa menghentikan rasa panas atau api, mematikan api, maka secepatnya mengambil air wudhu. Tapi kalau masih belum bisa juga, ketika setelah wudhu kok masih mau emosi saja, mending ditinggal. Jangan berhadapan dulu sementara dengan orang yang membuat kita emosi. Karena kalau tidak, wah emosi itu gak akan terkontrol. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita lepas dari emosi-emosi yang ada, kita tidak mudah marah, orang yang rasionalitasnya lebih tinggi biasanya mengambil keputusannya juga lebih tepat. Ya, lebih tepat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sedikit ilmu yang kita pelajari bersama ini dengan diiringi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.